Jadi kalau kamu di kantor berpikirlah mengenai pekerjaan saat kamu sedang libur dan di rumah, fokuslah terhadap keluargamu. Kita tidak bisa mendefinisikan satu jenis balance untuk semua. Kita tidak melihat framework ini yang pasti disebut sebagai work-life balance. Tapi PR juga Bu, bahkan bisa jadi individu yang bersangkutan malah nggak tahu Betul. work-life balance dia seperti apa, apakah dia bahagia atau tidak gitu kan. Itu gimana menyikapinya? Bayangkan kalau punya keluarga dekat yang always talk negative about others, mau kita hatinya bersih pun kita lama-lama akan terpapar. Negativity-nya gitu ya. Betul, menular. negativity-nya. Tetapi pastinya perlu ada sistem yang memastikan bahwa bagaimana cara menanggulanginya. Halo rekan nakar dan sahabat Avanti, kita bertemu lagi di podcast Indonesia Produktif. Sesi kali ini adalah kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Nah, kembali lagi dengan saya Aji, dan kali ini kita ditemani oleh Ibu Reti Oktania selaku CEO dari Rumah Dandelion EWC, Education and Wellbeing Center. Nah, terima kasih sudah datang Ibu. Sama-sama Mas, Ya. senang berada di sini hari ini. Siap. Nah, sebenarnya nih Bu, sebelum ini kita sesinya itu kebanyakan mengenai dari sudut pandang entrepreneur atau dari direksi. Nah, kali ini kita mau menyorot apa sih kebutuhan dari pekerja gitu. Termasuk juga well-being-nya mereka seperti apa, seperti itu. Nah, sebelum itu boleh sharing sedikit tentang Rumah Dandelion. Thank you Mas. Jadi pertama-tama saya mau kenalin dulu tentang Rumah Dandelion. Rumah Dandelion ini adalah, kalau kita lihat namanya tadi, EWC, Education and Wellbeing Center. Harapannya bisa menjadi pusat pendidikan dan kesejahteraan untuk keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Kami melayani kebutuhan mengenai pendidikan dan juga well-being dari anak-anak, usia remaja, usia dewasa hingga lansia. Jadi whole package untuk family. Seperti itu. Well-being ini maksudnya apa nih, Bu? Kalau kita bilang dari sisi well-beingnya ini apa, berarti kita akan bahas mengenai juga mental health. Karena Rumah Dandelion ini aspeknya besar di psikologi gitu ya. Jadi kita membantu keluarga Indonesia menjaga mental health mereka seperti agar itu. bahagia. Betul, agar bahagia. Nggak hanya bahagia, agar berfungsi dengan optimal. Itu juga bisa menjadi sasaran dari Rumah Dandelion. Oke, tadi sekilas diceritakan bahwa kebanyakan umumnya layanannya ada untuk individu dan keluarga. Betul. Tapi kita juga tahu bahwa RD ini tuh Rumah Dandelion ini kan kliennya itu kebanyakan perusahaan ya. Itu apakah ada kolerasinya antara tadi well-being dari individu terhadap keluarga mereka dengan misalnya kinerja mereka di perusahaan? Kenapa sih perusahaan mau kerjasama dengan RD untuk melihat well-being mereka di keluarga seperti itu? Menarik nih. Jadi kita nggak bisa memisahkan antara well-being individual dengan well-being kolektif lah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi bagaimana RD bergerak memastikan kesejahteraan dan kesehatan mental individu, baik itu tadi bahkan dari anak-anak, dari remaja sampai orang dewasa. Kalau kita bisa menjaga kesehatan mental, kita bisa menjaga keberfungsian mereka, kita akan bisa memastikan bahwa mereka ini menjalankan peran-perannya dengan baik. Kalau kita bilang mengenai orang dewasa, berarti saat kita membantu misalnya klien-klien dewasa di Rumah Dandelion, kita juga membantu mereka berfungsi dengan baik di tempat kerjanya, membantu mereka berfungsi dengan baik di masyarakat. Itu makanya kenapa saat kita terjun ke klien-klien perusahaan, tujuannya memang walaupun pendekatannya ada bisa jadi individu dan bisa jadi kolektif, tujuannya seperti itu. Kita menjaga well-being dan kesehatan mental level individu untuk mencapai keberfungsian optimal secara kolektif, seperti itu. Biasanya isu atau case yang sering ketemu apa sih Bu untuk karyawan yang emang disorot benar oleh perusahaan seperti itu? Kalau seperti misalnya saat ini mungkin bentuknya lagi banyak bagaimana sih burnout
Burnout. Terlalu apakah tugas-tugas yang diberikan oleh business leaders, business owners gini ya, sesuai nggak ya sama kompetensi mereka, sesuai nggak ya dengan capacity mereka, apakah wah udah overloaded nih. Saat burnout, tidak semua karyawan memiliki kemampuan coping skill yang mumpuni. Kadang mereka ada yang bisa menavigasi, mau dikasih tugas 120% dari kapasitas mereka, dia bisa menavigasi, dia tahu kemana bisa delegasi, kemana dia bisa postpone, kemana dia bisa eksekusi. Bisa recovery juga. Betul, kapan dia bisa bounce back. Tapi kan tidak semua karyawan datang dengan kemampuan tersebut, dan disitulah kita sebutnya apa ya, EAP gitu ya, Employee Assistance Program berjalan. Karyawannya kewalahan nih, overwhelm ya, dia nggak tahu mau bilang sama siapa, mungkin ke atasan tidak memungkinkan, ke rekan kerja juga sama beratnya, keluarga juga belum tentu. Betul, keluarga juga pulang ke rumah beda lagi tuntutannya dari keluarga gitu ya, sehingga di sini ada bantuan dari assistance tersendiri, Employee Assistance Program yang bantu mereka menavigasi nih permasalahannya apa dan resource apa yang mereka miliki untuk bisa menghadapi itu. Nah, kalau kita bicara tadi soal burnout, sebenarnya ada isu yang lebih menarik nih beberapa tahun ke belakang nih, mengenai work-life balance. Betul. Apakah work-life balance ini keniscayaan atau memang upaya agar lebih produktif? Menarik ini pertanyaannya, kayaknya nggak ada habisnya ya kalau kita bahas ya Mas ya. Jadi sebenarnya kalau work-life balance ini kita nggak bisa bahas keluar dari konteks saat ini gitu. Kita sekarang ini lagi hidup di zaman post pandemi, setelah COVID, dimana saat COVID itu banyak sekali penyesuaian ritme kerja yang tadinya kita tahu kita berangkat ke kantor 9 to 5 gitu ya, kita pulang ke kantor bisa pulang, tidak ada Zoom, tidak ada WFH, work from anywhere. Betul, tidak ada work from cafe gitu ya. Ke cafe mah ngopi aja ya. Sekarang it is possible. We can maintain the productivity dengan cara seperti itu gitu. Jadi ada dua kita bilangnya kutub besar mengenai work life balance. Ada yang bilangnya mungkin segregated gitu ya, terpisah, kaku, rigid, di mana yang namanya work life balance tuh kalau kamu mikir 50% mengenai pekerjaan, kamu 50% memikirkan mengenai keluarga dan diri sendiri gitu ya. Jangan sampai porsinya didominasi oleh salah satu. Betul. Jadi kalau kamu di kantor berpikirlah mengenai pekerjaan, saat kamu sedang libur dan di rumah, fokuslah terhadap keluargamu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sifatnya memang integrated. Kita nggak bisa memisahkan itu. Saya bisa balas chat di weekend sambil saya mengajari anak saya PR matematika. At the same time, di waktu jam kerja saya bisa datang ke sekolah anak saya ambil rapot sambil saya juga kirim report gitu kan. Itu kan sangat blending, dan kita tidak bisa mendefinisikan satu jenis balance satu untuk semua gitu. Untuk semua. Kita tidak melihat framework ini yang pasti disebut sebagai work-life balance. Setiap individu punya definisi work-life balance-nya sendiri, dan itu jadi tanggung jawab juga dari business leaders, business owners untuk mungkin mengobservasi lebih tajam ya kebutuhan timnya seperti apa. Tapi PR juga Bu, bahkan bisa jadi individu yang bersangkutan malah nggak tahu work-life balance dia seperti apa, apakah dia bahagia atau tidak gitu kan. Itu gimana menikapinya? Apakah mungkin ada tipsnya atau mindset atau gimana? Jadi memang untuk bisa mengetahui work-life balance ini kita bilang kita tuh butuh refleksi diri ya Mas ya. Kita perlu coba bagaimana bentuk yang tadi segregasi secara ketat, kita cobain juga. Does it work for me? Gitu. Lalu kita coba yang blending. Ternyata kalau di chat saat libur, tapi saat kerja juga saya masih bisa ngurus pekerjaan rumah. Seperti ini rasanya buat saya. Yang mana ya yang bisa membuat saya lebih produktif? Artinya capaian-capaian pekerjaan saya bisa terpenuhi dengan lebih baik. Kalau segregasinya jelas, saya lebih banyak nih di tick gitu ya. Kalau saya bisa kerjain kapan aja lebih banyak, kan itu sebenarnya parameternya. Tapi lagi-lagi kadang-kadang kita sendiri tidak sadar. Betul. Gitu ya. Jadi yang pertama memang harus dicoba. Yang kedua refleksi diri, mana yang ternyata memenuhi tuntutan pekerjaan dengan lebih baik.
gitu. Kadang-kadang memang akhirnya sama seperti yang tadi disebutkan mengenai employee assistance program ya, perlu ada pihak ketiga yang memfasilitasi gitu. Menuntun para pekerja ini untuk mengevaluasi hal itu. Berarti sebenarnya emang kebutuhan untuk pihak ketiga mengasis kita itu sebenarnya cukup tinggi ya Bu ya. Betul. Karena ya kita kalau yang melakukan di dalam lingkaran itu kan terkadang pandangan kita cukup sempit ya, kita nggak bisa melihat dari sudut pandang lain. Cuman hal lain juga yang menjadi perhatian saya itu beberapa dekade ke belakang itu kan kalau ke psikolog itu terkesannya agak buruk nih gitu kan. Kalau ke psikolog nanti diomongin wah kamu gila ya, kamu stres ya. Betul kan sebenarnya nggak seperti itu. Nah, gimana Ibu melihat fenomena tersebut misalnya? Ini saya agak ada terbantu juga dengan luas dan mudahnya informasi diakses oleh masyarakat saat ini. Kesadaran mengenai kesehatan mental sudah semakin mudah difahami, diakses, walaupun sedikit ada backfire-nya, takutnya teman-teman ada yang mulai self-diagnose, jangan-jangan saya depresi, jangan-jangan saya punya gangguan ini, gangguan itu. Itu sebenarnya salah satu dampak yang perlu perhatikan ya dari mudahnya informasi mengenai kesehatan mental. Tetapi intinya adalah sekarang stigma mengenai kesehatan mental tidak lagi negatif seperti 1 dekade sebelumnya. Sekarang dengan mudahnya informasi didapat, oh ternyata yang saya rasakan ini, turbulensi emosi yang saya rasakan ini ada namanya, ada kondisinya, and it is acceptable. Misalnya seperti itu ya. Acceptable itu bukan berarti tidak bisa diubah atau tidak bisa kita upayakan untuk pulih. Tapi justru dengan acceptance itu kita tahu bahwa ada treatmentnya. Betul, untuk pulih saya harus bagaimana gitu. Nah, mengacu ke situ juga, jadi ini kita membahas banyak isu-isu yang liar ya. Dengan gampangnya tentang materi atau misalnya pengetahuan tentang mental health ini kan, jadi ada isu baru nih yang keluar juga, apalagi di kalangan Gen Z yang dikit-dikit aduh mental health saya ini terganggu, saya perlu liburan segala macam. Nah, itu bagaimana misalnya kita memandang, baik itu mungkin sebagai leader, tim leader, atau mungkin business owner gitu kan, atau sebagai individu nih dengan teman rekan kerja gitu. Sebenarnya kita kalau mau bicara mengenai generasi kerja saat ini sudah Gen Z gitu ya, Gen Z, kita sebelum melakukan penilaian-penilaian tertentu kepada mereka, kita pahami dulu karakteristik generasinya seperti apa. Teman-teman Gen Z ini adalah generasi yang lebih autentik dari generasi-generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya itu mungkin ada seperti misalnya bagasi budaya gitu loh. Biasanya begini. Kamu harus nurut because it works this way before gitu ya. Tapi generasi Gen Z ini dia bisa mendobrak. No. Jadi mereka terbiasa untuk bisa tahu this is what I want. I'm being authentic gitu. Dan bukan masalah individu per individu ya, memang karakteristiknya seperti itu. Era yang membuat mereka memiliki karakteristik seperti itu. Lalu yang kedua, distracted. Gampang ke distract. Betul. Dulu kita mungkin kalau nonton TV, kita lihat film 2 jam diselingi iklan. Betul. Sabar kita. Tiap 5 menit iklan. Betul, tiap 5 menit iklan, kepotong dunia dalam berita, kita tungguin gitu ya. Tapi sekarang ada iklan, subscribe dia. Oh iya. Nggak mau dia pakai iklan. Saya punya uang, saya hindari iklan tersebut gitu ya. Pakai yang premium kalau bisa. Ya, jadi kesabaran, ketelatenan itu menjadi tantangan tersendiri untuk teman-teman Gen Z. Yang ketiga, mereka itu practicality, praktis. Kalau ada yang gampang, ngapain yang susah? Gitu, ibaratnya masak, food prep gitu ya. Kalau zaman dulu kita belanja ke pasar mingguan, bulanan, sekarang instan juga bisa langsung datang. Betul. Gitu ya. Yang terakhir, mereka itu terbiasa komunikasi egaliter. Ya, jadi mungkin kalau zaman generasi sebelumnya lebih banyak unggah-ungguh gitu ya. Nah, dan ini mungkin transisi ya untuk bisa kita beradaptasi nih dengan 2 pola komunikasi yang berbeda. Jadi memang perlu strategi untuk bisa menghadapi setiap generasi yang berbeda. Saya yakin juga mungkin generasi sebelum kita menghadapi kita saat kita menjadi usia produktif juga mereka, wah tantangan tersendiri nih. Ya, milenial seperti ini ternyata bentuknya. Nah, sekarang kita juga perlu strategi untuk menghadapi Gen Z. Gitu. Oke. Nah, kita sudah bicara banyak nih, tapi
kalau misalnya kita coba mundur dulu satu langkah ya Bu ya. Oke. Kira-kira RD ini end game-nya apa sih? Apa yang diharapkan? Apa yang mau diciptakan gitu? Karena tadi kita udah bahas mengenai bagaimana teman-teman yang lagi di usia produktif itu sekarang karakteristiknya seperti apa? Bagaimana work-life balance itu personal by personal itu bisa beda kondisinya. Rumah Dandelion sendiri berharap bahwa psychological well-being, kesejahteraan psikologis para teman-teman individu, teman-teman pekerja itu bisa terjaga sehingga bisa meningkatkan produktivitas baik ke institusi maupun perusahaan. Jadi kita tidak melihat bahwa kalau sejahtera, kalau mental health terjaga berarti meniadakan produktivitas. Kita pengen itu berjalan beriringan. Gitu. Tapi emang ketemu kasus ya di klien-kliennya RD, emang kalau well-being dari pegawai itu lebih diperhatikan, memang produktivitasnya naik berarti ya Bu ya? Betul, dan itu bukan hanya level pekerja, jadi itu di level segala usia itu semua tampak, level gitu. Jadi bagaimana kalau kesejahteraan anak terjaga secara emosi, secara kebutuhan emosional terpenuhi, ternyata dia di sekolah lebih kooperatif, remaja saat terjaga kesehatan mentalnya ternyata dia bisa lebih berkomunikasi, dan itu juga terlihat di usia produktif, di usia-usia kita sebagai pekerja. Lalu nih saya tiba-tiba tergelitik. Apakah kebahagiaan satu orang atau ketidakbahagiaan satu orang itu bisa mempengaruhi lingkungan kerjanya? Gitu. Jadi misalnya gini, perusahaan melihat kayaknya untuk karyawan, untuk rekan-rekan kita lihat secara kolektif semua harus bahagia, atau hanya orang-orang tertentu saja yang nanti bakal menyebarkan. Gimana menurut Ibu? Ini kita tidak bisa memastikan yang ini yang benar, yang ini yang salah ya. Tetapi kalau kita lihat dari pendekatan psikologi aja misalnya ya, kita ini kan saling menginfluence satu sama lain. Ada yang dari teori Bronfenbrenner, kita ini kalau kita sering ketemu setiap hari kita menjadi mikrosistem satu sama lain, gitu. Sama eratnya seperti keluarga. Bayangkan kalau punya keluarga dekat yang always talk negative about others, mau kita hatinya bersih pun kita lama-lama akan terpapar. Negativity-nya, gitu ya. Betul, negativity-nya. Sehingga tapi kita juga tidak bisa bilang bahwa harus berarti satu persatu orang, pasti harus ada sistemnya seperti apa. Sehingga kalau dibilang apakah kalau ada oknum yang berpikiran negatif itu akan mempengaruhi yang lainnya, itu saya tidak bisa berkata tidak, karena ada teori influence, social influence tadi. Tetapi pastinya perlu ada sistem yang memastikan bahwa bagaimana cara menanggulanginya. Kalau tadi bicara soal sistem, Ya. nah bagaimana kalau kita berbicara soal individu, apa sih yang perlu diketahui atau mungkin tips buat rekan-rekan sebagai individu untuk gaya hidup sehatnya seperti apa gitu kira-kira? Menarik ini untuk gaya hidup sehat, karena kita kaitannya sama psikologi, jadi saya gaya hidup sehat mental ya Mas ya. Yang pertama, know your coping skill. Jadi kalau ada kan kita sebagai pekerja nggak mungkin tanpa tantangan ya. Jadi pasti kita kalau saya ada tantangan, apa yang harus saya lakukan? Apakah skill saya cukup untuk menghadapi tantangan ini? Jangan-jangan saya nggak butuh employee assistance program bersama psikolog, tapi saya butuhnya pelatihan untuk menyelesaikan tantangan ini. Jadi know your coping skills. Yang kedua, support system. Kalau misalnya teman-teman kewalahan, siapa sih yang bisa di reach out? Apakah rekan kerja, apakah atasan, apakah tadi ada bagian kantor yang bisa mengasistensi saat kewalahan itu terjadi? Jangan ditelan sendiri ya? Jangan ditelan sendiri, betul. Terus yang ketiga, kita nggak bisa berbohong mengenai kesehatan fisik. Jadi perhatikan mungkin gizi seimbang, apakah ada asupan misalnya gula yang terlalu banyak gitu ya, makan makanan sehat, tidur yang cukup, excessive screen time gitu. Kadang-kadang kan teman-teman pekerja muda ini sekarang di kantor udah di depan screen sampai rumah tetap doom scrolling gitu ya, yang jadi tidak ada istirahatnya gitu. Dan yang terakhir itu adalah maintain healthy thinking. Jadi maintain healthy thinking itu adalah berpikir objektif dan berimbang, bahwa setiap hal yang terjadi ini
mau baik mau buruk itu ada meaningfulness gitu ya. Sesuatu yang baik, positif terjadi, oke, evaluasinya, wah ini saya berhasil nih, berarti saya butuh kerja keras yang segini banyak nih kemarin untuk bisa mencapai ini. Next, kerja kerasnya seperti apa ya supaya mungkin bisa lebih efisien. Sebaliknya kalau misalnya ternyata tidak berhasil nih, apa ya yang bisa saya evaluasi. Jadi balance, tidak berkutat pada kesalahan itu dan dia ingat itu terus, bahwa semua itu ada meaningnya gitu. Yang baik ada sisi positifnya, yang positif pun kadang kita tahu ada resikonya gitu. Oke, kira-kira pernah ketemu satu pola nggak yang umumnya seperti itu? Misalnya di stage di bawah 35 umumnya seperti ini yang harus dilakukan, terus nanti di bawah 45 seperti apa? Pernah ketemu pola itu nggak Bu kira-kira? Pada umumnya sebenarnya kalau kita ngomongnya big quantity ya, populasi besar, tugas-tugas perkembangan itu cukup normatif. Oh ya, biasanya di usia 25 sampai 35 tahun itu keluarga baru gitu ya. Tapi at the same time lagi di fase produktivitas tinggi gitu. Jadi masih bisa tuh digangguin weekend, anaknya masih cukup kecil, masih bisa disambi-sambi sama orang tuanya, balas-balas chat gitu. Tapi nanti udah 35 sampai 45 anaknya masuk ke usia SD nih. Udah mulai banyak tuntutan. Wah, jam 9 malam papa aku minta dibawain Candi Borobudur besok ke sekolah. Ya kan, papanya lagi mau bikin report nggak jadi, mohon maaf, bikin Candi Borobudur dulu dari kardus gitu. Jadi berubah gitu. Itu sebenarnya pola-pola itu kalau kita bahasnya secara populasi sih ada patternnya, biasanya kaitannya dengan kondisi perkembangan keluarga. Oke, terakhir mungkin kalau ada saran atau pesan khusus yang belum disampaikan dan khusus mau disampaikan untuk rekan naker. Untuk rekan naker semua, semoga kesejahteraan, kesehatan mental rekan naker semua tetap terjaga dengan baik, dapat mendapat dukungan yang optimal dan positif dari para business leaders, business owners, dan semoga itu semua dapat meningkatkan produktivitas teman-teman di tempat kerja. Oke, baik. Terima kasih. Nah, rekan naker, sekian sesi podcast kali ini. Jadi, kesimpulannya adalah work-life balance itu bukanlah keniscayaan, tapi perlu kita cari sendiri-sendiri bagaimana kenyamanan kita dan kebahagiaan kita dalam menjalani hari. Semoga selalu bahagia. Saya Haji dan salam Avanti dan salam produktivitas. Produktivitas.